Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada teladan kita, kepada pemimpin kita, kepada guru kita Muhammad Rasulullah SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan guru pengikut yang gak zaman. Kita buka pertemuan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap semua? Semangat! Kita akan mulai lagi kembali setelah kita 1 bulan kemarin dicuci, dibersihkan, meskipun tetap bersemangat, kita mulai kembali lembaran baru kita di bisnis ini di bulan Syawal. Oke, kita siap mulai? Kita siap belajar lagi? Anda siap kembali mengguncang dunia bersama bisnis Kang Gengoter? Oke, sebelumnya karena ini hari pertama kembali kita memulai bisnis atau memulai kegiatan online kita dari manajemen komunitas Emerging to Health, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siaman wa siamakum kepada Anda semua yang merayakan. Semoga pahala puasa kita sebulan kemarin diterima dan kita menjadi pribadi yang luar biasa kembali. Siap? Saya semangat sekali hari ini. Kita mulai kembali ya. Oke. Kita hari ini akan belajar banyak dari 2 orang presiden ya. 1 vice president dari sebuah Telkom Group, 1 lagi presiden of komunitas Amazing to Health. Presiden of KAT. Saya belajar ya. Hari ini menarik. Kenapa? Karena dua-duanya orang hebat, dari orang sukses. Pembicara pertama kita akan belajar dari seorang Vice President PT Telkom Group ya, salah satu perusahaan PT Telkom yang secara finansial, secara material sudah nggak usah ditanya lagi. Ya, penghasilannya sudah banyak, fasilitasnya sudah banyak, tapi masya Allah luar biasa siang hari ini. Dan siang hari ini beliau mau berbagi kenapa beliau tetap mau berbisnis di bisnis kita bersama komunitas kita dan serius menjalankan bisnis bersama komunitas Emerging to Health. Udah siap belajar belum? Udah siap belajar nih, yang siap belajar ketik siap di kolom chat ya. Sudah banyak peserta, sudah hampir 200 orang. Kita baru mulai 2 menit, masya Allah ya. Sangat-sangat semangat sekali siang hari ini. Banyak sekali orang yang ingin kita bantu, banyak sekali orang yang ingin kita cerahkan kembali. Kita berikan solusi buat kesehatannya, solusi buat masalah finansialnya, apalagi di masa yang semakin belum jelas ini ya. PSBB masih di mana-mana, WFH masih di mana-mana, tapi kita tidak pengaruh ya, kita tetap bersemangat dan tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan luar biasa. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum kita sambut pembicara kita dari sudut kota Jakarta yang hari ini hari Minggu, kita coba lihat dulu video profil dari pembicara kita siang hari ini. Wah, kita lihat dulu video profil. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya belum keluar. Suaranya belum optimal sepertinya. Oke, bisa kita ulang sedikit mungkin, operator. Bisa kita ulang sedikit mungkin, operator. Bisa kita ulang sedikit, operator.
Perkenalkan saya Didi Wiranto dan saya dari Bidang Film. Latar belakang saya saat ini masih aktif sebagai seorang vice president di Jawa. Yang terhormat, cek. Alhamdulillah. Kita sambut, masih sudah ya. Kita sambut pembicara kita siang hari ini. Yang terhormat kepada Pak Didik Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak Didik? Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum nih Pak Didik. Aduh. Taqabbalallahu Lagi di mana nih Pak Didik? Alhamdulillah sehat. Di Jakarta. Di Jakarta ya. Di rumah. Ya. Itu di rumah apa di kantor Enaji gitu? Kayak kantor belakang. Mestinya kantornya. Insyaallah. Pak Didik sudah siap hari ini berbagi Pak Didik? Siap, insyaallah ya. Siap ya. Ini sebelum Pak Didik mulai mungkin berbagi ilmunya, ini banyak yang bertanya ke saya nih Pak Didik. Ini Pak Didik kan Masya Allah hari ini sudah Allah takdirkan mendapat amanah di sebuah perusahaan besar, posisinya juga posisi yang nggak main-main gitu ya. Tapi Masya Allah masih mau menjalankan bisnis di luar itu satu. Apa yang menarik dari bisnis ini sehingga Pak Didik istiqomah nih hampir 5 tahun ya Pak Didik ya? Hampir sekitar 5 tahun ke belakang ini istiqomah menjalankan bisnis ini, taat juga di bisnis ini, nggak main-main juga di pekerjaan, dan memilih menjalankan bisnis ini bersama komunitas yang ya kita sama-sama tahu KAT. Mungkin sedikit bocoran sebelum mungkin nanti dilengkapi di materi. Apa ini Pak Didik yang bisa menggelitik sehingga kita harus stay gini bisa mendengar apa yang Pak Didik bicarakan siang hari ini nanti. Oke, baik. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian izinkan saya menjawab pertanyaan Dr. Akwir nih ya. Ya, memang ditembak ya. Ya, sebenarnya saya sebelum dengan KAT sudah ada bisnis ya. Latar belakang saya pengen membuat kemandirian finansial buat istri. Karena saya punya beberapa sahabat ya, juga saudara yang tadinya mapan gitu ya, kerjanya bagus, tiba-tiba ya takdir Allah lah, ada yang kerjaannya hilang, ada yang juga ya tutup usia. Nah, saya lihat sendiri di depan mata sendiri keluarganya betapa kesulitan, akhirnya mobil dijual, rumah mungkin kembali ke kampung, anak-anak juga dibantu beasiswa. Makanya saya dalam hati pingin, mumpung saya masih mampu, saya pingin backup plan buat keluarga saya ya. Dan sehingga yang kedua adalah ya Rasulullah kan menganjurkan kita juga bahwa 9 pintu rezeki kan dari bisnis, kenapa tidak? Dan yang ketiga adalah ternyata setelah dengan KAT banyak pembelajarannya di situ, takbir. Jadi saya dulu waktu sebelum gabung KAT kan masih staff tuh di Bandung 2015. Saya belajar coaching, belajar leadership, belajar banyak hal sehingga seiring dengan itu justru karir di kantor bukan turun, adalah berikan. Kita lihat komunitas ini luar biasa lah. Kita bukan hanya bicara musik, bukan hanya bicara kesehatan, mau udah pastilah jurnalnya udah bejibun ya. Tapi KAT ini memang mahal ilmunya. Dan saya merasa tumbuh berkembang. Apa yang ada di karir saya itu tidak lepas dari peran KAT dan para leader. Terima kasih.
kasih para leader semua, dimanapun Anda berada yang menyaksikan ini, terima kasih dari hati yang terdalam dari saya. Buat teman-teman, jangan pandang ini hanya tentang buat kesehatan, itu penting. Tapi juga pandanglah ini sebagai pengembangan diri. Insya Allah manfaatnya besar buat Anda dan keluarga. Demikian kurang lebih kan. Ini belum mulai udah merinding, ini dengar ya Pak Didik? Karir belum lagi ini kan pensiun ini. Belum pensiun. Pensiunnya orang BUMN itu bisa 30%, bisa tinggal 10% kalau hanya. Ya. Oh, udah pensiun ya? Betul. Direktur mungkin ratusan juta bintang M, tapi pensiunnya mungkin nggak nyampe 20 juta. Seperti itulah harus kita pikirkan bagaimana anak-anak kita, hari tua kita bisa tetap bahagia, bisa tetap infak, bisa tetap berkontribusi buat masyarakat. Ya kita harus punya backup plan untuk persiapan pensiun kita. Apalagi yang pensiunnya sedikit atau nggak punya pensiun, harus lebih lagi. Wow. Benar. Ini gitu, di bisnis ini penghasilan bertambah, backup plan-nya luar biasa, pendidikan menanjak juga Pak Didik ya? Posisi di kantor menanjak juga, Masya Allah. Betul. Ini ya, nikmat terus dikasih terusnya. Barakallah. Ini KAT dan KAT itu luar biasanya, religiusnya juga bagus ya, buat yang non-muslim juga, yang muslim apalagi. Saya belajar itikaf dari Ustaz Takbir. Jadi 3 tahun terakhir ya, itulah nikmat yang yang tidak bisa diwakil. Ini kalau kita bahas KAT bisa sampai 2 hari 3 malam nih Pak Didik ya. Masalah. Pokoknya sekarang teman-teman yang di layar kaca Anda harus stay sampai terakhir, akan dibongkar semua bisnis kesehatannya, bisnis finansialnya, komunitasnya, semua akan kita bongkar hari ini. Semoga bisa menjadi jalan kebaikan buat semua ya. Pak Didik, saya mohon diri, saya beri waktu dan tempat kepada Pak Didik, semoga Allah bimbing di sana menyampaikan yang terbaik. Selamat bertugas Pak Didik. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KAT dan juga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Didik Haryanto. Bapak sekalian, saya di Telkom Group, di anak perusahaan, diamani sekarang Vice Presiden. Saya juga punya latar belakang bisnis, Bapak sekalian. Saya sempat bisnis server pulsa, juga busana muslim, agent properti. Sekarang juga masih jalan rental kendaraan buat wisata. Dan saya juga alhamdulillah 5 tahun ini menjadi kangen-trainer dengan peringkat 6A2 ya, dengan bimbingan para coach dan sistem yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya atas nama pengundang Bapak Ibu semua untuk menyampaikan informasi yang menurut saya luar biasa. Saya menerima informasi ini kurang lebih 5 tahun yang lalu dari seorang yang sangat berjasa buat saya, yaitu Pak Taufik Hidayat, yang hari ini belum menyampaikan informasi yang membuat saya tergugah dan bergabung di dalam komunitas ini, dan perubahan itu terjadi luar biasa. Dan secara kesehatan, kami sekeluarga sangat terbantu oleh semia, dan alhamdulillah semua hari ini lepas obat dan semua normal kembali dengan izin Allah tentunya. Bapak Ibu sekalian, di masa COVID yang sekarang ini setidaknya ada 2 hal yang terdampak secara serius kepada kebanyakan masyarakat, dan mungkin ada di antara kita juga merasakan. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Ya, kenapa banyak orang kemudian jatuh sakit, ya, kemudian juga jatuh sakit, kemudian kemudian orang itu secara finansial juga kesulitan. Ya, kenapa demikian? Karena orang itu kemudian kehilangan pekerjaan bahkan ya. Kemudian banyak kita dengar jutaan orang kena PHK ya. Itu juga sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, dan mungkin di antara kita juga merasakan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya maka penting bagi kita untuk kemudian memiliki paradigma yang tepat untuk membuat kita bagaimana kita mempunyai kesehatan yang prima, dan juga bagaimana kita pada saat yang bersama mempunyai kemandirian finansial yang memadai. Bapak sekalian, secara umum banyak orang berpandangan bahwa mencapai impian itu dengan bekerja. Ya tentu itu betul. Setiap kita punya impian. Ada di antara Bapak ingin umroh, mungkin ingin punya
majikan orang tua, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang terbaik. Dan kemudian bapak itu mungkin bekerja, ada yang sendiri bapaknya dan juga ibunya juga bekerja dari pagi sampai malam ya. Untuk apa? Untuk dapat penghasilan. Nah, penghasilan ini bapak ibu sekalian kemudian dikonsumsi untuk sehari-hari, sisanya ditabung untuk masa depan yang diinginkan. Nah, ini nggak ada yang salah dengan ini nampaknya. Hanya bapak ibu sekalian, kalau kita lihat ada beberapa faktor risiko yang harus kita waspadai dari paradigma seperti ini. Yang pertama adalah seberapa banyak sisa penghasilan yang dapat kita tabung. Yang kedua adalah bagaimana kesehatan kita dengan bekerja. Apakah Bapak Ibu, kerjaan Bapak Ibu mendukung Bapak Ibu untuk kesehatan yang baik, karena begitu sakit, tabungannya bisa habis. Yang berikutnya adalah, kalau terpaksa kemudian Bapak Ibu tidak bisa bekerja, apa yang terjadi? Entah karena sakit, entah karena nggak sakit sih, tapi kerjanya hilang, seperti dalam COVID pada hari ini. Atau yang berikutnya adalah bisa jadi Bapak Ibu sekalian karena pensiun, karena memang sudah habis waktunya. Ya, sementara anak-anak masih butuh dibiayai misalnya. Dan yang ekstrim tadi adalah kalau kita tutup usia. Apa yang Bapak Ibu bayangkan terjadi kepada istri dan anak-anak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tutup usia? Allah alam, kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau penghasilannya nggak ada, maka rencana masa depan juga nggak jelas. Ya. Saya cerita tadi, beberapa sahabat saya, bahkan saudara sepupu saya juga begitu, rumah baru jadi, tapi ternyata terjadi situasi yang membuat kemudian orang itu meninggal ya, kemudian dia kehilangan sumber pendapatan dan kemudian ya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi ya, rumahnya dijual, mobilnya dijual, dan anaknya juga kesulitan. Itu terjadi di kepala saya sendiri. Maka kemudian KAT mengajarkan kepada saya agar kita Pak Didik, punten Pak Didik. Yes, ya, maaf ya. Maaf agak dipotong. Pak Didik lagi buka streaming nggak? Sebentar. Sambil streaming di tempat yang lain mungkin. Mungkin bisa dikecilin. Ada ekonya sedikit suaranya. Mohon maaf pemirsa. Supaya ke depan lebih jernih nih. Oke, tes dari mana? Nah, ini sedikit lebih baik nih. Jadi kalau ada agak dimutin atau dimatiin boleh, atau dimute juga boleh. Dimatiin mungkin bisa tidak mengganggu sinyal mungkin. Sip. Yang penting jangan dekat-dekat di situ maksudnya. Kalau ada yang mau nonton mungkin agak jauh dari Pak Didik boleh. Siap. Mohon maaf agak dipotong sedikit. Selamat melanjutkan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, Bapak sekalian, di KAT kemudian saya belajar, Bapak sekalian, diajari oleh para coach yang luar biasa. Pak Didik boleh bekerja. Tapi boleh nggak saya sebagai yang aset itu nanti ya digunakan untuk backup plan ya, kemudian apa, sehingga kalau terjadi sesuatu dengan Pak Didik, maka kemudian akan ada penghasilan yang tetap dihasilkan untuk masa depan Pak Didik. Dan bahkan kalau itu dikerjakan dua-duanya, maka apapun masa depan Pak Didik akan bisa tercapai dengan lebih cepat. Nah, saya tercerahkan pada waktu itu, maka kemudian saya bergabung di KAT. Padahal awalnya hanya karena masalah kesehatan, saya punya vertigo, pengen sembuh. Ternyata kemudian ada hasil yang luar biasa, dan itu yang saya nikmati hari ini Bapak sekalian. Yang terjadi adalah kepada bisnis-bisnis yang lain pada masa pandemi seperti ini, tentang mobil misalnya. Kita tahu wisata itu drop, sehingga kemudian saya nggak ada lagi order sangat rendah. Tetapi beruntungnya apa? Karena 6 mobil yang saya miliki sudah saya lunasi dari hasil dari KAT, dari Kangen Motor ini. Sehingga saya nggak punya beban. Ya. Sehingga saya juga punya penghasilan yang masih rutin dari KAT, sehingga bayar gaji pegawai juga masih bisa dilakukan. Itu contoh backup plan-nya Bapak Ibu sekalian, betapa kita penting Bapak Ibu sebagai pengusaha atau sebagai pegawai pertimbangkanlah untuk backup plan. Yang berikutnya adalah untuk persiapan pensiun. Karena kita tahu pensiun seseorang itu sangat kecil dibanding pendapatan aslinya. Kalau kami mungkin bisa sampai 20% sisanya. Maka kemudian aset ini kalau sudah siap akan menjadi backup plan yang kuat loh Bapak Ibu memiliki hari tua yang bahagia. Tidak ada perubahan gaya hidup yang terlalu drastis dengan
berkurangnya pendapatan di dalam pekerjaan kita. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu di swasta atau mungkin di bisnis yang sama sekali nggak punya jaminan pensiun, maka menurut saya, hemat saya, Bapak Ibu sangat perlu mempunyai aset yang bisa menghasilkan. Sehingga kalau Bapak nggak bisa bekerja karena sakit, atau bahkan maaf, karena meninggal misalnya, Bapak Ibu masih bisa tetap asetnya menghasilkan. Maaf. Tetap menghasilkan, Bapak Ibu sekalian, sehingga pasif income Bapak Ibu ini akan menjamin Bapak Ibu bisa tercapai masa depannya, meskipun ada sesuatu dengan Bapak Ibu sekalian. Dari masa pandemi seperti ini misalnya. Nah, bagaimana membangun aset nih? Berbicara membangun aset Bapak Ibu sekalian, maka kita harus berpikir tentang bisnis, Pak. Ya, nggak bisa kita bangun aset misalnya bekerja dan bekerja lagi, tapi membangun bisnis. Hanya mungkin kita harus melihat bisnis apa nih kira-kira yang akan tetap langgeng, ya dibutuhkan banyak orang sepanjang masa. Ya, pendidikan diantaranya, dan yang kedua misalnya adalah kesehatan. Yes, Bapak Ibu sekalian. Bisnis yang berikutnya adalah tentang kesehatan. Itu yang sangat yang menarik. Kenapa Bapak sekalian? Berbicara tentang kesehatan, ada data nih dari Balikpankes Kemenkes Republik Indonesia ya di tahun 2014, tapi saya pikir tidak ada banyak perubahan yang hari ini. Bahwa Bapak Ibu sekalian, 9 dari 10 penyebab kematian tertinggi adalah penyakit, Bapak Ibu sekalian. Hanya 2,6% orang meninggal karena kecelakaan. Artinya 1 dari 40 atau mungkin 2-3 orang dari 100 yang meninggal karena kecelakaan. Sisanya Pak, penyakit. Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian, 3 penyakit tertinggi, misalkan 21%, 12%, dan 6% adalah stroke, jantung, dan juga diabetes. Ini adalah penyakit yang terkait dengan gaya hidup kita. Gaya hidup yang kita yang sangat asidik lifestyle, kemudian juga kita nggak punya kebiasaan yang baik berolahraga dan seterusnya mendorong kita untuk kemudian mengalami penyakit seperti ini selain mungkin masalah keturunan. Nah, orang Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika orang kemudian sakit? Maka dia mau mengeluarkan apapun, bahkan rumah pun dijual segala macam untuk kesembuhan. Dan pola yang sama terjadi ketika orang ingin sehat juga, dia akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit barangkali untuk dia tetap sehat, kalau dia paham. Oleh karenanya, maka penyakit ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita jadikan sebuah bisnis, di samping karena kita juga ingin sehat, maka kita pun bisa mengajak orang lain untuk sehat. Ya. Nah, Bapak sekalian, bicara tentang sehat, apa sih yang terpenting dari kesehatan itu sendiri? Bapak sekalian, yang kita anggap penting dari kesehatan itu adalah karena apa? Ya mungkin kesehatan bukan segalanya, Bapak sekalian. Tetapi tanpa kesehatan, kita mungkin sepakat bahwa segalanya itu mungkin jadi nggak ada artinya. Ya, apalah artinya miliaran, mungkin triliunan yang ada di rekening seseorang ketika dia kemudian sakit dan kemudian bahkan meninggal dalam usia yang masih muda misalnya. Antara banyak hal yang mungkin dia akan lakukan. Bapak Ibu sekalian, kita dengar kemarin miliarder misalkan, uangnya sedemikian banyak karena COVID, kemudian dia dengan takdir Allah meninggal, anaknya pun curhat betapa uang sebanyak itu kemudian tidak terlalu bisa menolong. Bapak sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap sehat? Ya, kita harus memperhatikan apa yang paling banyak di dalam tubuh kita. Apa itu? Yes, air. Sering kita mendengar bahwa kalau orang kolesterol atau apapun, jaga makan. Tapi yang harus kita cermati adalah kenapa nggak kita jaga juga minumnya? Karena 75% badan kita adalah cairan. 90% darah kita air, 75% otak kita juga air, bahkan tulang kita yang keras itu pun 31 air. Artinya apa? Pastikan Bapak Ibu, air yang masuk di dalam tubuh kita ada sesuatu yang berkualitas. Karena dia akan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan kita semua. Nah, pertanyaannya adalah air seperti apa? Mari kita lihat. Kalau kita misalkan pernah umroh, kita mengenal namanya air Zam-Zam. Salah satu air ajaib di dunia itu air Zam-Zam, dan ada beberapa sumber air di Meksiko, di Lourdes, saya pernah ke sana juga, di Jepang dan juga di Australia dan beberapa tempat. Para ahli meneliti ini kurang lebih tahun 65-an, Bapak sekalian, itu air-air ini memiliki keajaiban, dia memiliki namanya molekul hidrogen atau H2. Dia disebut dengan natural reduced water, yang memiliki kandungan hidrogen yang tinggi.
Maka kemudian peneliti kemudian sangat ingin gimana ya air-air yang bisa menyembuhkan ini, yang kualitasnya luar biasa ini bisa hadir di rumah-rumah. Tentu kita nggak bisa ambil dari tempat yang jauh. Maka kemudian peneliti melakukan riset selama kurang lebih 9 tahun, sehingga tahun 74 dikenalah teknologi yang disebut dengan electrolyzed reduced water. Ya. Bagaimana kita memproduce reduced water itu secara electrolyzed dengan sebuah mesin yang mengubah air biasa Bapak Ibu yang ada di rumah Bapak Ibu menjadi air yang basah untuk diminum dan juga air asam untuk kemudian kita gunakan untuk manfaat lainnya. Ya, dipisahkan antara hidrogen dan OH minusnya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, dulu mesin ini diproduksi dengan ukuran besar yang ada di rumah sakit karena memang adalah medical device sebenarnya. Hingga akhirnya sekitar tahun 2000 mesin itu sudah bisa dibuat menjadi sekecil ini, seukuran ini. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan saya ini kurang lebih seperti ini, ya. Maka kemudian ini bisa hadir. Jadi mata air yang tadi seperti karakternya seperti zam-zam dapat kita produksi di rumah kita, di dapur kita, secara fresh. Sebagaimana seperti kita minum air itu dari sumbernya di Rhodes ataupun di zam-zam. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ini menjadi solusi yang tepat buat kita semua yang menginginkan. Dan apa yang dihasilkan dari mesin ini, maka disebut dengan kangen water. Ya, tulisannya kangen ya, tapi bahasanya sebenarnya kangen. Itu ya orang Jepang bacanya ang ya di belakang kangen. Artinya Pak, kembali ke asal. Yaitu bagaimana kita meminum air, sebagaimana khasiatnya dia, karakternya pada saat dia baru keluar dari mata air. Ya, itulah kurang lebih filosofi dari kangen water, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, teknologi ini bukan baru, tahun 74, saya lahir 73, dan ini lahir kurang lebih setahun setelah saya lahir, Bapak sekalian, artinya sudah 46 tahun. Teknologi yang sangat lama, ya, dengan pengamatan yang sama, dan tidak ada risiko yang timbul selama durasi itu, makanya luar biasa. Kantornya di Okinawa, pabriknya diusahakan, sudah ada di 23 negara, di 38 kota di seluruh dunia. Jadi ini sudah digunakan worldwide selama 40 tahun lebih. Bapak sekalian, yang menarik adalah sertifikat yang dimiliki Enagic ini adalah 13485. Artinya apa? Produk ini yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian dan mungkin akan hadir segera di rumah Bapak Ibu, itu diproduksi dengan standar ISO yang medical device. Sehingga dari Kementerian Jepang pun, Kesehatan Jepang, dia juga mendapatkan sertifikat sebagai medical device. Jadi ini bukan pemurninya air, mohon maaf Bapak sekalian, tapi alat kesehatan. Dan penting lagi adalah 6.500 dokter sudah confirm menyatakan bahwa alat ini, air ini memang efektif untuk mencegah penyakit dan membantu proses penyembuhan. Dan Enagic adalah satu-satunya dapat sertifikasi dari asosiasi ini. Luar biasa nggak Bapak sekalian? Luar biasa banget. Kita aja direkomendasi 1-2 dokter aja sudah langsung action ya. Ini 6.500. Luar biasa. Nah, Bapak sekalian, Bapak Agung bertanya, lalu apa dong khasiatnya? Yang pertama adalah antioksidan. Yang kedua mikrokluster, yang berikutnya alkaline. Berbicara antioksidan Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa dari KAT Health kemarin bahwa ternyata kemarin Dr. Novi, Dr. Sarah semuanya menjelaskan bahwa tubuh kita ini memproduksi namanya radikal bebas. Dan kita juga mengambil radikal bebas dari luar. Tubuh kita bisa menetralisir radikal bebas itu dengan antioksidan. Jadi untuk menangkal radikal bebas ada antioksidan. Radikal bebas itu sifatnya merusak dan membuat orang menjadi sakit karena elektron terluarnya hilang. Dan antioksidan mensuplai itu semua sehingga kemudian sehat kembali. Tapi ada sebuah radikal bebas yang namanya hidroksil, tidak bisa diatasi oleh dalam tubuh kita sendiri. Maka dia harus dibantu. Dari mana? Dari buah, sayur, ya, yang sering dilakukan orang. Tapi kita lihat, kandungan seberapa besar. Kita ukur dengan oxidation reduction potential, alatnya digital, bisa Bapak Ibu beli, Bapak Ibu tes. Kalau Bapak Ibu tes, maka sayur dan buah itu kisarannya antara 30 sampai 100, kalau organik 100 ya. Tapi kita lihat, kangen water dengan tipe mesin yang terendah pun itu sudah bisa 300 lebih. Artinya apa? Dia berlipat kali daripada buah dan sayuran. Buah dan sayuran tetap bagus kan? Tapi Bapak Ibu ingin sehat terjaga, maka pastikan Bapak Ibu dibantu oleh air kangen water ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat air-air yang bisa kita minum sifatnya oksidatif. Ya, tidak bisa mengatasi kebutuhan kita untuk radikal bebas kita. Nah, ini pengukurannya Bapak Ibu sekalian, kita lihat sayuran minus 33, kalau organik bisa sampai minus 100.
Dan kita lihat ini kalau bisa dilihat secara jelas ya, minus 739. Wow, tinggi banget ya. Itulah yang terjadi Bapak sekalian, bisa diukur dan semuanya ini ya Bapak sekalian ya, bukan reka-reka. Dan kalau kita uji sederhana aja lah, kalau nanti punya kangen motor mesin di rumah, coba masukin apel yang sudah diiris, satu di hari biasa dan satu di kangen motor. Maka setelah 1-2 kali 24 jam kita lihat yang air biasa teroksidasi coklat, yang kangen motor tetap seperti sedia kala. Jadi kalau istilah kita nih, kita punya efek penuaan karena oksidasi. Kalau kita minum terus, maka kita punya efek namanya reverse aging. Kita tampak bisa lebih muda dari umur kita sendiri ya. Sehingga kemudian yang paling penting bukan sekedar tampak mudanya, tapi memang organ di dalam tubuh kita itu memang terbaharui dan terjaga kesehatannya, itu tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Bapak Ibu sekalian, apa dengan yang disebut dengan mikroklaster? Ya, ukuran air itu berkumpul, molekulnya itu dalam bentuk klaster, dua itu berkumpul Bapak Ibu sekalian. Air biasa kurang lebih 16 molekul, tetapi dipecah oleh mesin kangen motor menjadi kurang lebih 6. Sehingga kalau kita makan anggur dalam 60 buah, 60 butir, atau 16 butir kesulitan ya, tapi kalau kita pecah jadi 6 butir mungkin kita bisa makan. Itu yang terjadi sehingga air kangen motor itu bisa masuk ke mulut sel dengan sempurna, sehingga daya hidrasinya itu jauh lebih baik, sehingga kita kemudian tidak mudah kembung dan tetap merasa nyaman meskipun kita minum jumlah air yang cukup banyak dengan kangen motor. Nah, Bapak sekalian, apa dengan yang dimaksud dengan alkaline? Alkaline adalah kita paham bahwa dalam beberapa buku dan referensi dan juga beberapa jurnal, tubuh yang alkaline atau basah atau netral itu cenderung sehat. Dan kemudian, namun tetapi Bapak sekalian, anak-anak pada waktu masih kecil memang masih alkaline. Tapi seiring dengan usia, tingkat stres segala macam, maka tubuh kita cenderung asam. Kayak 35 tahun, 30 tahun ke atas itu cenderung sangat asam, belum lagi stresnya. Artinya Pak, kita butuh untuk menjaga tubuh kita pH-nya netral dengan mengkonsumsi yang basah. Tapi kita lihat, kebanyakan kita minum adalah soda, air, RO, kemudian kopi, gula pasir, sos lemak, kacang, daging, bahkan nasi, itu secara kimia adalah asam. Maka kita harus seimbangkan dengan apa? Buah sayur, tapi nggak banyak yang bisa kita minum. Maka kita harus dibantu dengan air yang basahnya cukup kuat, sehingga tubuh kita menjadi netral dan sehat. Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu menghadirkan masjid ini di rumah, Bapak sekalian, maka bukan hanya air minum yang Bapak Ibu bisa nikmati. Pertama, air minum, pH 8,5 sampai 9,5, bukan hanya buat minum, buat masak nasi, buat sop. Itu akan membuat cita rasanya keluar lebih enak dan lebih awet. Berikutnya adalah Bapak sekalian clean water, buat Bapak Ibu yang punya anak. Itu susunya bagusnya pakai pH 7. Jadi pH-nya tetap 7 netral, tetapi antioksidannya dapat. Juga kalau Bapak Ibu minum obat, pastikan pH-nya 7. Berikutnya adalah beauty water, Bapak sekalian. Bagus banget buat kulit ya, sehingga kulit Bapak Ibu tetap kencang meskipun bertambahnya usia. Kalau situasi panas, Bapak Ibu umroh, bagus buat bawa ini. Kemudian berikutnya adalah strong acid. Nah, ini yang luar biasa di masa pandemi ini. Kemampuan strong acid dengan pH yang rendah adalah untuk membunuh bakteri, virus, dan juga jamur yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa gunakan untuk hand sanitizer, Bapak sekalian. Bahkan bukan hanya untuk tangan, untuk wajah pun nggak apa-apa, karena untuk yang berjerawat bagus, untuk kemudian mensterilkan hidung kita dari mata kita dari situasi virus mata ini juga sangat bagus. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh sanitizer yang biasa. Kemudian sterilisasi luka, buah sariawan, kumur-kumur juga sangat bagus, sehingga Bapak Ibu sembuh sariawannya tanpa harus kesakitan. Dan yang berikutnya adalah strong kangen. pH-nya sangat tinggi, dan dia bisa melarutkan lemak, nanti kita bisa lihat, digunakan untuk apa Pak Didi? Untuk melarutkan pestisida yang ada di sayur kita. Kita ingin sehat, tetapi jangan lupa pestisida itu ada di bawah sayur yang kita konsumsi. Maka pastikan cuci supaya dia tetap sehat untuk kita konsumsi. Nah, bagaimana sih Bapak penggunaannya Pak Didi? Nah, izinkan saya Bapak sekalian untuk memperlihatkan mesin yang ada. Ini adalah di tempat saya, ini yang K8, cuman yang ada dekat dengan sumber air adalah pH 48,5. Kita coba nyalakan Bapak sekalian seperti ini. Dan ini adalah beberapa cairan yang nanti akan saya uji. Kita coba bandingkan dengan air ini seperti apa bedanya. Coba lihat, Bapak sekalian. Nah, hanya dipencet gitu aja, ya. Kita pilih jenis apa, air apa yang kita ingin nikmati, Bapak sekalian. Dan kita sudah selesai, kita bisa matikan pompanya dan juga bisa menikmati air. Nah, kalau seperti ini, dan ketika
ketika fresh seperti ini Bapak Ibu sekalian, hidrogennya adalah sangat tinggi. Nah, kita coba bandingkan Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya? Kita coba ambil, ini adalah beberapa jenis air yang biasa kita dapatkan di lapangan ya. Ada soda Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada juga ya ini adalah apa namanya? Energy drink. Ya. Kemudian ini isotonik juga sering ada di pasaran, kita coba. Kemudian berikutnya adalah ini adalah pelarut ya, yang juga sering dikonsumsi. Kemudian kita coba tuangkan, ya. Kemudian di sini ada air RO ya, yang dinaturalkan TDS-nya, dihilangkan mineralnya. Kemudian di sini ada air mineral yang cukup banyak di pasaran, kita coba tuangkan juga. Dan kita akan coba tes pH-nya seperti apa. Kita menggunakan alat bantu namanya pH tester Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa dapatkan ini di berbagai toko kimia ya, sehingga kita bisa melihat. Kita coba tetesin Bapak Ibu sekalian, 2 tetes saja atau 2-3 tetes. Kita lihat sudah berubah ya warnanya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah warnanya asam. Sudah artinya pH-nya 3-4, ini juga asam Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini juga asam, bisa dilihat ya. Kemudian yang ini juga ya larutan pendingin, RO juga asam. Ini yang air mineral sifatnya netral. Bagaimana dengan yang water? Kita lihat apakah dia seperti apa warnanya? Ya, warnanya ungu, biru tua cenderung ungu. Nah, ini yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian, karena tubuh kita itu cenderung asam. Nah, Pak Didi, kalau misalnya tubuh kita sudah terbiasa asam, terbiasa minum, bagaimana kalau efeknya kalau minum water? Kita lihat, kalau kita tambahkan minum water ini, ya bertambah biru, ya. Kita tambahkan biasa minum RO, kita lihat juga biru. Kemudian kita biasa minum ini juga biru. Tapi perhatikan untuk 3 yang ini, yang sebelah kiri, kita lihat saya tambahkan juga ternyata nggak berubah. Ya, ini juga nggak berubah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, 3 yang paling kiri mungkin dari Bapak Ibu sekalian adalah asam kuat. Artinya apa? Butuh kurang lebih 32 gelas untuk menetralkan 1 gelas asam kuat. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah basah, lalu kemudian tergoda untuk minumnya sedikit aja, apa yang terjadi? Langsung asam. Ya. Langsung asam Bapak Ibu sekalian. Dan ini Bapak Ibu sekalian menjadi sulit untuk kemudian dinetralisir. Even itu oleh water seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan ini saya jadi paham waktu saya dengar penjelasan Pak Opik, bahwa ternyata kita butuh air yang sifatnya basah untuk mengkompensasi konsumsi sayur dan buah kita yang tidak terlalu banyak. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara kita mungkin banyak makan minyak, kolesterol dan segala macam. Maka apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu minum, tubuh Bapak Ibu banyak lemak, kemudian minum dengan air biasa. Ini ibarat kalau Bapak punya minyak, dikasih dengan air biasa. Apakah mungkin hilang? Enggak. Karena terpisah. Betul? Nah, hebatnya kalau water Bapak Ibu sekalian, dia bisa mengikis lemak. Benar Pak Diri, kan sama-sama air. Karena mungkin air bisa dikikis dengan, lemak bisa dikikis dengan air. Mari kita coba Bapak Ibu sekalian. Untuk program demo ini, saya akan pakai harian kurang kanan aja biar lebih kelihatan efeknya. Perhatikan Bapak sekalian, ini adalah minyak jenuh yang kita lihat. Yes. Larut Bapak sekalian. Artinya apa? Air ini benar-benar completely different dengan apapun yang air Bapak Ibu bisa biasa temui. Kenapa? Namanya air tidak bisa melarutkan lemak, tapi kandungan water itu bisa melakukan. Artinya dengan penjelasan itu saya yakin bahwa ini luar biasa. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dan kita lihat dari demo ini, maka kemudian banyak tokoh yang sudah menggunakan ini, tokoh politik, tokoh artis ya di Indonesia, Agim, Pak Ginanjar, semuanya. Menteri Fadilah yang sekarang lagi heboh ya, sejak waktu Menkes sudah gunakan. Bapak sekalian, di restoran juga menjadi suatu benefit kalau Bapak Ibu punya restoran menggunakan air yang sudah banyak digunakan di dalam dan luar negeri. Juga di peternakan,
bisa lebih tahan ternak Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan ini lebih produktif juga. Jadi Bapak Ibu jangan kalah nih sama ayam-ayam yang kelihatan lebih muda ini. Ya Bapak sekalian, begitu banyak fungsinya. Dia bisa menggantikan untuk obat kumur, buat obat jerawat, buat minum, buat bersihkan, buat deterjen, buat bersihin lantai. Banyak fungsinya dari satu mesin yang Bapak Ibu hadirkan di rumah Bapak Ibu sekalian. Nah pertanyaannya, berapa harga mesinnya? Harga mesin dengan tipe yang ini, antioksidan paling bagus adalah 63,9. Wah, jadi mahal murah, tergantung Bapak sekalian. 63,9 untuk durasi umur 25-30 tahun, maka sebulan cuma 165 atau per hari cuma 6.000. Apakah 6.000 mahal? Bapak jawab sendiri ya, untuk keluarga Bapak itu semua dan selamat SD, silakan Bapak Ibu tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu, mana yang lebih tepat. Tapi kalau boleh saran, kalau Bapak ada rezekinya, pilihlah yang terbaik. Karena ini durasinya ada untuk 25-30 tahun ke depan untuk memastikan Bapak Ibu sekeluarga sehat. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian waktu saya beli dulu, inginnya kan saya pengen sehat aja, kolesterol aja sama vertigo ini pengen sembuh. Ternyata saya beli mesin satu, kemudian kakak saya juga beli, kemudian ayah saya juga beli, sahabat saya juga beli. Ternyata bulan depannya masuk ke rekening sebuah dana. Saya bingung, dana apa ini? Saya tanya kepada Kang Badri, waktu itu Pak Ucup, kemudian saya bedah lagi, ternyata Bapak sekalian, ketika kita beli mesin ini, maka kita ditawari untuk menjadi mitra ya, oleh Enagic. Mitra itu apa? Orang yang mau berkenan untuk men-sharingkan pengalaman baiknya dan kemudian membantu orang lain juga memiliki mesin sebagaimana dia memiliki. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu punya mitra, punya mesin, mudah-mudahan Bapak Ibu sebentar lagi punya mesinnya. Kemudian kan Bapak Ibu cerita nih, dan teman Bapak Ibu ada orang pertama, kemudian ingin beli mesin itu juga, maka Bapak Ibu diberikan 3,9 langsung ke rekening. Ya. Kemudian Bapak Ibu mungkin nggak berhenti, atau bahkan langsung beli 2, maka orang kedua pun Bapak Ibu dapat 3,9. Dan akan berlanjut mungkin ke orang ketiga. Nah, apakah tetap sama 3,9? Ternyata tidak. Orang ketiga disebut dengan jalur 2A. Bapak Ibu dapat 2 kali 3,9 untuk mesin K8. Hebat atau hebat banget? Enak atau enak banget? Dan yang luar biasanya Bapak sekalian, orang yang pertama ini mau jadi mitra juga kan? Sangat mungkin kemudian ada orang yang beli. Misalkan orang keempat yang beli, dia beli ke orang pertama. Maka kemudian orang pertama ini dapat 3,9, ya. Tapi Bapak Ibu tetap dapat 3,9 karena si orang nomor satu ini di jalur 3,9 Bapak Ibu. Kalau yang terjadi orang kedua, Bapak Ibu dapat 3,9. Kalau yang membantu adalah orang ketiga, kemudian dapat orang ke-6, orang baru, maka Bapak Ibu dapat 7,8. Karena apa? Orang ketiga ini adalah di jalur 2A Bapak Ibu. Nah, apakah selalu dapat? Enggak. Kalau kemudian segede jumlah ini sampai 8 poin, kurang lebih 3,9 kali 8, maka Bapak Ibu berkurang dapatnya, ya, karena yang dibagi hanya 8 poin. Nah, Bapak sekalian, kalau kita kerjanya gotong royong, bawa-membawa, mungkin nggak jadi 10, mungkin. Maka orang ke-11, Bapak Ibu buka jalur 3A namanya. Dapatnya berapa Pak Didi? 3,9 kali 3 dong, 11,7. Wow. Dan kalau dia membantu orang lain gimana? Bapak Ibu dapatnya 11,7. Tetap. Enak banget. Kemudian kalau sudah 20, orang ke-21, Bapak Ibu buka jalur 4A, 15,6. Ya, di jalur itu Bapak Ibu dapat 15,6. Kalau ada 10 orang di mana? Ya dapat 156 juta. Ya, berikutnya kalau sudah sampai 50 orang ke 51 jalur 5A, Bapak Ibu dapat 5 kali 3,9, 19,5. Dan setiap penjualan di jalur itu 19,5. Ya, kemudian terakhir kalau sampai 100, maka Bapak Ibu membuka jalur 6A 23,4. Kalau terjadi penjualan di sini 23,4. Ketika Bapak Ibu lihat ada 100 orang, bayangkan kalau terjadi penjualan 1-2 orang aja di dalam setiap jalur, berapa ratus juta yang Bapak Ibu bisa nikmati. Bapak Ibu sekalian, luar biasa, itulah yang terjadi, yang saya rasakan Bapak sekalian. Saya akhirnya dari bisnis ini bisa merasakan manfaat selain kesehatan. Ya, istri saya sudah nggak minum obat lagi, talasemianya nggak ada, saya kolesterol normal, vertigo nggak ada lagi. Orang tua juga saya semakin sehat, bisa beribadah dengan baik, bisa umroh kemarin. Bapak Ibu sekalian, secara finansial sangat terbantu, sangat terbantu. Saya punya keinginan pengen rumah di Jakarta misalnya. Maka bisa kebeli juga karena saya tabungin dari sini. Ada rumah di Jakarta untuk ya 7 kamar gitu, seperti 2,5 lantai seperti ini. Ya paling enggak cukup mahal lah ya, artinya saya bisa berikan ini dari tabungan. Juga saya bisa ngajak orang tua ke Jepang, kemudian umroh
dan juga ngajak istri ke Eropa dan seterusnya, dan juga mewakafkan beberapa mesin ke pesantren. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu merasa penting punya backup plan? Menurut saya iya. Buat ibu-ibu, pastikan Bapak Ibu punya kemandirian finansial untuk membackup suami. Kalau Bapak sebagai suami, pastikan istri Bapak Ibu juga, kalau istri Bapak, kalau memang Bapak sayang sama dia, pastikan dia sehat dan punya backup plan. Bagi Anda yang pegawai, siapkan. Anda tidak selamanya bekerja. Pensiun bisa dihitung berapa pensiun Anda, maka siapkanlah untuk itu dengan baik. Kalaupun tidak pensiun, Allah yang akan mempensiunkan kita dengan wafat yang kita pastikan keluarga kita tetap sejahtera sepeninggal kita. Demikian kurang lebih Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasan lebih detail, silakan tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu, karena pengundang Bapak Ibu sudah sangat paham dan dia akan membantu Bapak Ibu untuk menghadirkan mesinnya. Jangan khawatir dengan kendalanya, yang penting bismillah, hubungi beliau dan berterima kasihlah karena ilmu ini sampai kepada Anda. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan Anda akan merasakan perubahan kesehatan, perubahan finansial yang luar biasa. Demikian Pak Takfir, Dr. Takfir yang soleh, yang bisa dinaikkan kurang lebih ya sejauh ini ya, sehingga ya itulah sangat terbantu saya di KAT ini. Jadi secara karir saya juga terbantu karena dulu saya staff belajar coaching dari Dr. Takfir juga, dari Coach Andika, dari Coach Wikan, Coach Roni, dari semuanya leader-leader Bapak yang undang hari ini itu adalah guru-guru saya semua. Jadi Bapak sekalian, saya kosongkan gelas, saya belajar. Akhirnya apa? Ketika dites oleh perusahaan, ya kita juga kan bisa lebih siap untuk sesuatu hal yang baru. Ya. Bukan hanya dapat ilmu bisnis ya, ilmunya banyak ya. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur jazakumullah kepada Pak Dik nih, siang hari ini sudah membongkar lagi isi kepala kita, berbagi ilmu, berbagi informasi. Luar biasa informasinya, mudah-mudahan teman-teman yang di layar kaca bisa mendapatkan poin-poin penting dari apa yang disampaikan dari Pak Dik ini. Tapi Pak Dik ada sedikit pertanyaan nih Pak Dik. Ini kan ya, Pak Dik ada 2 pertanyaan besar nih yang terlintas nih. Yang pertama, Pak Dik kan secara pekerjaan sibuk di kantor Pak Dik. Orang mau jalanin bisnis nih gimana Pak Dik? Pak Dik bisa sebesar ini, bisa istiqomah jalanin. Memangnya bisa 2 beriringan gini? Gimana Pak Dik? Ya, kalau kerjanya konvensional itu sulit memang. Tapi di KAT ini kan ada sistem, itulah kelebihannya. Ya, seperti kaget online ini kan saya tidak harus saya ngisi kan. Sekarang saya dan Dr. Andika, besok siapa, kemarin siapa. Di situ kita bahu-membahu, saling membantu, ada sistem. Sehingga kemudian kita dengan waktu yang terbatas, itu tetap bisa menjalankan usaha. Ya. Apa sih, butuh berapa menit sih untuk misalkan kirim link, kan nggak banyak ya. Justru kita yang itu atau segala Bapak yang akan membantu Bapak Ibu semua. Seperti dulu saya juga dibantu oleh para leader pada saat itu. Maka tanggung jawab saya ketika saya sudah posisi ini, saya akan membantu Bapak Ibu bersama dengan para pengundang Bapak Ibu semua. Di bawah komando Dr. Andika yang sebentar lagi akan memberikan motivasi yang kuat. Dan itu adalah amal jariah juga nih Pak Pendidik ya? Betul. Terus menerus pahalanya. Yang bermanfaat kan salah satu yang kita kejar ya. Masya Allah. Ya. Satu terakhir Pendidik. Satu lagi terakhir Pendidik. Ya. Bisa bisa Bapak Ibu lakukan dan bermanfaat. Mudah-mudahanlah kita ke bagian kebaikan. Siap. Itu. Jadi cukup layak Pak Dik bisnis ini dijalankan atau mesin ini dimiliki di saat-saat kondisi ujian bagi dunia negara kita ini? Suaranya termut tuh. Speakernya Gimana Pak Takfir? Mohon maaf. Gimana? Cukup layak mesin ini dimiliki saat ini dan bisnis ini dijalankan di masa-masa yang ujian virus corona begini, Pak Dik, menurut Pak Dik? Sangat layak, karena ya dokter-dokter kemarin, Dokter Sarah, Dokter Rina, Dokter Novi, semuanya adalah ahli-ahli di bidang kesehatan dan semua mengatakan bahwa pada masa seperti ini justru kita sangat memerlukan. Karena apa? Karena kita butuh namanya antioksidan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Kita nggak bisa hindari ini 100%. Siapa bisa menjamin? Tapi once dia kena ke kita ini tetap
punya daya ketahanan tubuh. Dan kita dibantu dengan sanitizer yang aman. Jadi komponen ini definitely kita perlukan. Dan Dr. Novi mengatakan hidrogen ini hanya satu-satunya antioksidan yang bisa selektif. Dia bisa memilih radikal bebas mana yang jelek dan mana yang nggak bagus. Sementara 4.000 antioksidan yang lain sudah diteliti, dia nggak bisa milih yang bagus disikat, yang jelek juga disikat. Nah, hidrogen ini bisa milih. Cuma dulu besar, sekarang sudah hadir nih mungil seperti ini, sudah kayak iPhone gini. Masa masih nggak mau juga ya? Luar biasa. Syukur Pak Jedik, penjelasannya, pencerahannya siang hari ini. Semoga membawa kebaikan buat kita semua, membawa keberkahan buat kita dan sekeluarga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya lanjutkan dulu tugas saya. Ya teman-teman, bagaimana? Sudah mendapatkan pencerahan siang hari ini? Aduh, saya kalau dengar Pak Jedik ngomong ini berasa lagi meeting di kantor ya, tapi ternyata bukan. Beliau presiden juga, pemimpin di bisnis ini juga, ayah rumah tangga juga, Masya Allah. Oke, sebelum kita dengar materi yang kedua oleh presiden kita semua, kita akan kenalan dulu dengan yang sudah menjalankan bisnis ini, yang katanya sudah jual-jualan mesin. Pertama kita akan berkenalan dengan seorang yang sudah berhasil menjual minimal 101 mesin. Bisa gitu? Bisa dong. Kita lihat. Kita akan ketemu dengan seorang ibu-ibu rumah tangga. Halo Bapak Ibu peserta Kangen Gathering Online, apa kabar semuanya? Sehat ya? Perkenalkan, saya Hani dari Cilacap, Jawa Tengah. Latar belakang saya adalah seorang mantan guru SMK swasta. Saya mengenal Kangen Water di akhir tahun 2015 yang diperkenalkan oleh Mbak Ristina Wulandari. Bapak Ibu, saya mengalami sakit asma sejak usia 2 tahun, hingga akhirnya seusia begini Bapak Ibu, saya harus membuat keputusan yang besar, yaitu saya keluar dari profesi yang saya tekuni. Alhamdulillah atas izin Allah pertemukan saya dengan Kangen Water ini dan menjadi wasilah kesehatan saya. Saya hari berbagi informasi sehat dengan Kangen Water. Bapak Ibu, saat ini peringkat saya adalah 6A Indonesia dengan 150 mesin. Bapak Ibu, segera ambil kesempatan baik ini untuk memiliki mesin Kangen Water. Caranya, hubungi orang yang telah memberikan link acara ini kepada Anda. Sampai jumpa di Kangen Gathering Online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Hani. Emak-emak juga bisa 150 mesin jual berjamaah, Masya Allah. Lanjut, kita kenalan lagi dengan leader kita berikutnya, sahabat kita berikutnya, yaitu orang yang sudah berhasil menjual minimal 202 mesin atau sudah membantu timnya 2 orang menjadi seorang 6A. Kita ke sudut Jakarta. Ini 6A itu Indonesia tercepat. Kang Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua dimanapun Anda berada? Perkenalkan, nama saya Firdaus, saya berasal dari kota Bandung. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang Business Advisory Consultant Manager di salah satu perusahaan BUMN terkemuka di Jakarta. Saya menjalankan bisnis Kangen Water sejak tahun 2015. Waktu itu saya diperkenalkan oleh seorang kawan lama saya, seorang guru saya yang sangat luar biasa. Mohon applause untuk amazing mentor Dr. Andika Putra Setiawan. Saat ini saya berperingkat sebagai seorang 6A2. Saya menjalankan bisnis ini tidak sendirian Bapak Ibu. Saya menjalankan berdua dengan istri tercinta. Bahkan saya bertemu dengan istri saya itu di sini, di bisnis Kangen Water, di komunitas Amazing to Health. Luar biasa Bapak Ibu, KHT dan bisnis Kangen Water bukan hanya menyediakan bisnis, tapi juga menyediakan jodoh. Mohon applause untuk istri saya tercinta, Teh Hilda Dasaindah. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah menjual sekitar 800 unit mesin dan kami sudah membantu 8 orang tim menjadi seorang 6A atau sudah menjual lebih dari 100 unit mesin. Alhamdulillah dari segi penghasilan begitu besar yang sudah kami dapatkan Bapak Ibu sehingga saya bisa membuka usaha-usaha yang lain dengan modal sebagian besar itu dari bisnis Kangen Water ini.
Saya punya usaha yang lain seperti jual beli jam tangan branded mewah original seperti yang saya pakai ini. Kemudian saya juga punya toko baju anak online di Instagram. Kemudian saya juga punya peternakan ayam pedaging dan ayam petelur di daerah Tasikmalaya. Bisnis Kangen Water ini adalah salah satu bisnis yang bisa memberikan Anda percepatan dari segi penghasilan yang begitu besar, sehingga Anda bisa pergunakan untuk berbagai kebutuhan Anda, atau bahkan seperti saya bisa membuka usaha-usaha yang lain. So, segera putuskan sekarang juga Bapak Ibu, segera hubungi para pengundang Anda dan segera miliki mesinnya agar Anda bisa segera memulai bisnis Kangen Water ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Firdaus ya. Jangan salah fokus teman-teman ya. Beliau dapat penghasilan, bukan dapat jodoh. Awas salah niat ya. Masya Allah. Paket komplit di KT ya. Lanjut, kita kenalan lagi sama yang berikutnya, yaitu sahabat kita, teman kita yang sudah minimal menjual 404 mesin, atau sudah membantu minimal 4 orang timnya untuk menjadi seorang 6A. Namanya 6A itu Destru. Kita kenalan sama seorang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sarah dari Jakarta Selatan. Latar belakang saya dokter umum yang terdaftar sebagai PNS di DKI Jakarta. Pertama kali dikenalkan Kangen Water oleh sponsor saya langsung, Dr. Andika Putra Setiawan tahun 2013. Bukan karena sakit-sakitan, bukan karena terlilit hutang, namun saya dan suami saat itu sadar kami memiliki banyak faktor resiko yang bisa membuat kami jatuh dalam kondisi sakit. Salah satunya bagaimana keluarga kami banyak yang meninggal karena penyakit stroke dan penyakit jantung. Dan waktu itu pun ibu saya sedang menderita penyakit saraf kejepit. Saya yang sedang dalam kondisi mual muntah karena kehamilan saya mencoba air kangen yang diminumkan oleh Dr. Andika 250 cc Bapak Ibu semua. Masya Allahnya dalam hitungan jam badan saya terasa lebih fit, bahkan mual muntah saya hilang. Saat itu saya tahu ini airnya berbeda dan saya putuskan untuk selalu minum Kangen Water sejak saat itu. 2 minggu kemudian saya dan suami memutuskan untuk memiliki mesinnya. Setelah memiliki mesin Kangen Water dan bergabung bersama komunitas Amazing Pro Health, banyak sekali perubahan positif yang kami alami. Berproses memang, tapi pasti. Bagaimana ibu saya terbebas dari penyakit saraf kejepitnya, kesehatan saya dan keluarga sangat terjaga, bahkan kami mendapatkan efek samping dari aspek finansial karena kami menjalankan bisnisnya. Yang tadinya kami belum memiliki rumah, alhamdulillah bisa punya rumah, kendaraan yang nyaman, bahkan saya bisa mengajak keluarga saya keliling Asia, Eropa, dan beberapa kali ke Baitullah. Saya pribadi mendapatkan banyak pengembangan diri dari komunitas Amazing Pro Health, dari KAT. Saat ini saya berada di posisi peringkat 6A2-2. Untuk mencapai posisi tersebut, total penjualan 400 unit mesin Kangen Water. Bapak Ibu semua, kami dulu menginginkan kehidupan seperti ini, namun kami tidak tahu bagaimana caranya sampai kami bertemu energi Kangen Water dan KAT. Kehidupan kami saat ini ditentukan oleh keputusan kami beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu semua, untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik 2-3 tahun ke depan, pastikan ambil keputusan untuk memiliki mesin Kangen Water. Kontak orang yang memberikan link ini kepada Anda, kontak orang yang mengundang Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sarah. Tadi ada backsound Dr. Sarah ya. Sambil belanja es krim kayaknya. Susu kayaknya. Lanjut. Syukron, seorang dokter umum PNS yang Masya Allah. Lanjut, kita akan belajar lagi, kita akan dengarkan lagi, kita kenalan lagi dengan seorang yang secara posisi peringkat jauh lebih tinggi lagi. Kita akan belajar dari seorang 6A23. 6A23 ini yaitu yang sudah minimal penjualan di atas 808 unit, sudah membantu lebih banyak lagi timnya menjadi seorang 6A. Kita ke sudut kota Bandung. Saya panggilkan sarjana komunikasi yang luar biasa, Pak Taufik Hidayah. Assalamualaikum Pak Taufik. Ketawa Pak Taufik. Kenapa Taufik? Mendadak lapar Pak. Ada susu. Tukang susu lewat. Mangga Pak Taufik, silakan berkenalan dengan para pendengar di layar kaca. Oh, mangga. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Gimana kabarnya nih? Lagi kondisi pandemi, work from home. Di rumah aja, nggak apa-apa ya. Walaupun di rumah tetap stay safe gitu ya. Stay healthy juga. Tetap sehat dan yang paling penting tetap menghasilkan gitu ya. Alhamdulillah saya juga dari Bandung.
dari rumah sini, alhamdulillah di Arca Manik. Nanti kapan-kapan kalau yang main ke Bandung kita bisa silaturahmi. Senang banget bisa ketemu, menyapa Bapak Ibu semua walaupun di layar kaca, dan Opi doakan semoga semua Bapak Ibu dalam kondisi sehat semuanya. Dan nggak tahu nih gimana Bapak Ibu kondisi ekonominya, apakah makin lancar kah ataukah justru sedang kurang baik kah? Nah, mungkin kalau sekarang lagi kena kesulitan ekonomi juga, Opi doakan moga-moga Bapak Ibu juga dapat hari ini dapat informasi yang luar biasa yang bisa Bapak Ibu coba jalankan, bisa Bapak Ibu pelajari, dan insya Allah kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik acara ini, Bapak Ibu nanti bisa minta hak follow Bapak Ibu ke para pengundang Bapak Ibu yang sudah ngasih link ini, insya Allah Bapak Ibu juga bisa sukses. Kenapa? Karena Opi juga awalnya bukan orang yang sudah hebat, bukan orang yang punya uang buat beli mesin awalnya. Kondisinya minus juga saat itu, kondisi juga punya banyak hutang, tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena hari ini Bapak Ibu diperkenalkan pada satu buah sekolah bisnis namanya KAT dan ASIS, yang mana Bapak Ibu kondisi apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, insya Allah Bapak Ibu asal mau ikuti sistemnya, nurut sama apa yang diajarkan oleh pengundang Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu juga bisa jadi orang-orang yang berubah berikutnya, dan siapa tahu hari ini adalah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu. Ya, dan tentunya Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu bisa belajar sama orang yang dulu pertama kali mengajak Opi ke BC ini, yaitu orang yang badannya tidak besar Bapak Ibu, tapi visinya sangat besar. Dia sudah bisa merubah banyak hidup orang, dan siapa tahu kalau Bapak Ibu dengarkan beliau, Bapak Ibu juga akan jadi berubah hidupnya jadi jauh lebih baik. Ya, salam dari Opi dari Bandung Bapak Ibu. Saya Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak Pak Opik. Waduh, di rumah aja Pak Opik ya. Di rumah aja. Kita lanjut belajar Pak Opik. Sip, ya. Siap. Bismillah. Alhamdulillah, itulah teman-teman beberapa orang-orang yang alhamdulillah Allah sudah takdirkan menikmati bisnis ini, merasakan begitu banyak manfaat dan keberkahan dari bisnis dan komunitas ini. Kita lanjut ke sesi puncak, ke materi kedua. Kita akan belajar dari sosok yang sudah tidak bisa disebutkan lagi. Saya bingung juga memperkenalkan beliau sebagai siapa. Guru saya iya, sahabat saya iya, ustadz saya iya, apalagi mentor bisnis iya, suami bukan ya. Nah, suaminya orang beliau ya. Oke, kita tanpa panjang lebar lagi, saya panggilkan leader kita semua, founder komunitas kita, kepada Dr. Andika Putra Sediawan dari Bogor. Mana beliau? Masih mencari sinyal sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seger kayaknya nih Dok. Masya Allah, seger ya. Terus soalnya. Sehat Dok? Alhamdulillah bisa menyiapin slide. Sehat alhamdulillah. Bogor sehat, masih PSBB? Sehat. Alhamdulillah. Bogor sih kabarnya 11 Juni baru 4 Juni ini selesai PSBB nih. Kita siap gerilya offline lagi nih, seru banget. Oh, mantap. Siap. Sudah siap berbagi manfaat dan informasi pada pendengar kita semua nih? Insya Allah saya punya waktu sampai jam berapa maksimal? 2:30 lah ya, insya Allah ya. Sampai pada maghrib juga boleh, Ustaz. Kalau siap. Maka waktu dan tempat saya persilakan. Selamat bertugas, Dok. Suara oke ya? Jelas, jernih, clear. Keren. Alright, sip. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, alhamdulillahalamin. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa kumpul ya. Hampir 600 orang tadi saya lihat angkanya, dan amazing, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi sebuah jalan buat teman-teman dapat keberkahan ilmu, dan mungkin bisa jadi solusi dan jawaban dari doa-doa teman-teman setiap malamnya, apalagi di kondisi COVID-19 seperti ini, working from home, kondisi krisis pandemik seperti ini. Tentunya bukan hanya saya, kita semua yang sedang nonton ini butuh sebuah solusi. Tapi saya hidupnya enak-enak aja kok, Coach. Hidupnya sekarang aman-aman aja kok, Dok. Oke, tapi we never know. Mungkin nanti ada COVID-20, COVID-21, 22, we never know. So, siapa tahu ini jawaban dari doa-doa Anda juga minta ya ketahanan finansial, ketahanan kesehatan, dan hari ini kita akan bicara, tadi sudah dibicarakan ya, diceritakan dengan sangat luar biasa oleh Pak Didik. Tepuk tangan dulu buat Pak Didik. Kebayang, saya tuh suka malu gitu ya. Beliau tuh sudah nyaman hidupnya, beliau sudah
sudah keren lah apa posisinya, gajinya sudah besar, tapi kok masih mau-maunya merendahkan hati untuk belajar sama saya waktu itu ketika saya menceritakan bisnis ini sama seperti sekarang saya menjelaskan kepada Anda. Well, kalau seorang Pak Didik yang sudah punya kehidupan amazing luar biasa masih mau belajar ya dengan orang yang luar biasa di KAT, kenapa juga? Kenapa enggak ya? Anda juga mau belajar ya hari ini, siapa tahu ya ini akan menjadi jawaban ya untuk kita semua memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik. Ya, salawat dan salam kepada junjungan besar kita pintar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa juga bisa mengikuti semangat beliau dalam menebarkan manfaat dan ilmu ya ke sama umat manusia. Alright. Baik, gue hapus dulu deh. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya pengen membahas ya, menyimpulkan sebenarnya. Ya, by the way, Baswe buat yang pertama kali ikut acara seperti hari ini acara rutin kita setiap pekan. Dan ini sebuah tools ya dari yang namanya Assist Amazing Samurai Support System. Hari gini kita sulit untuk melakukan seminar offline ya, bahkan dilarang ya sampai waktu yang kita diizinkan kembali. Dan kita memanfaatkan bagaimana kita melakukan seminar-seminar online seperti ini. Dan Masya Allah hari ini hadir ada yang dari Singapura, ya ada yang dari Korea nonton, ada yang dari Sabang sampai Merauke. Ini Masya Allah kita kumpul semua hampir 600 orang. Dan itulah keindahan, itulah luar biasanya teknologi. Ya. Dan hari ini kita akan bahas gimana dan kenapa sih Kanggeng Water ini dan bisnisnya ini bisa merubah kehidupan teman-teman. Dan kenapa teman-teman, khususnya gini, teman-teman sudah meluangkan waktu 1 jam hari ini, 1,5 jam maksimal hari ini, terus teman-teman tidak mengaplikasikannya, tidak mengimplementasikannya, tidak melakukan apapun setelah acara Kangen Gathering Online ini, so you just wasting your time gitu, you hanya buang-buang waktu. So please guys, please do not waste your time, jangan sia-siakan waktu teman-teman. Pastikan teman-teman take action setelah video berikut ini, setelah live sharing seminar hari ini ya. Nah, izinkan saya memimpin sesi closing ini dengan slide. Oke, wait. Apakah sudah dalam bentuk slideshow? Belum ya, sebentar. Slideshow, setup show. Oh iya, saya lupa ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim ya. Udah. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga kita semua setelah pasca COVID-19 ini ya bisa bersilaturahim lebih baik lagi, bisa bersilaturahim lebih intens lagi ya dengan teman-teman dan semoga kita semua bisa dikumpulkan lagi ya dalam sebuah pertemuan yang bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak, di surganya kelak, amin ya robbal alamin. Oke, sudah bentuknya slide ya, sip. Nah, Bapak sekalian, latar belakang saya dokter, semenjak sumpah dokter, sumpah, gue belum pernah praktek. Banyak orang menanyakan, Dok Dik itu sebenarnya dokter beneran nggak sih? Cuma sarjana kedokteran? No, saya benar. Dokter waktu itu disumpah dokter dari Unpad Pajajaran gitu ya, Bandung. Tapi semenjak itu saya tidak pernah praktek, saya memilih jadi seorang pengusaha. Sampai akhirnya hari ini ya saya punya beberapa usaha dan alhamdulillah salah satu usaha saya yang paling menghasilkan, yang kalau saya tidur uang masuk terus ya. Kalaupun Indonesia lockdown, saya masih dapat penghasilan dari berbagai negara, ya. Pengen nggak punya seperti itu? Sehingga andanya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Yang pengen angkat tangan, ya, atau tulis di kolom komen. Ya, saya pengen punya bisnis yang jalan, kita ya jalan-jalan. Ya, alright. Nah, saya pengen bahas alasan kenapa saya harus memiliki mesin Kanggeng Water. Tahu nggak, guys? Dulu, tahun 2013, banyak dari teman-teman pasti nggak tahu ya, Dokter Andika itu, gue itu dulu 2013 ya, sebelum saya ketemu Kanggeng Water sebegini parahnya men. Ya, kalau tadi terdengar suara tenenot tenenonenet ten, lu bayangin yang ngedorong itu atau bukan yang ngedorong, gerobaknya itu, nah itu gue. Ya, jadi this is me 7 years ago, it was me, ini gue waktu itu. Dan masya Allah, alhamdulillah, waktu itu saya sebulanan minum turun 7-8 kilo dan alhamdulillah saya memiliki sekarang ya kehidupan dan kondisi fisik yang jauh lebih baik, jauh lebih amazing. Dan di antara teman pasti pengen dong, ya. So, this is not about keren-kerenan, tapi seringkali kita bicara sehat, tapi kita nggak aware dengan kondisi tubuh kita. Dan kalau tadi kita bicara, produk Kanggeng Water ini sangat membantu proses kesehatan teman-teman, betul kan? Sangat membantu proses menyeimbangkan metabolisme tubuh di tubuh kita semua. Artinya kalau tubuh kita bisa seimbang atau bahasa kedokterannya homeostatik, artinya tubuh kita akan sehat insya Allah.
Walaupun kangen water bukan satu-satunya solusi ya. Kalau Anda minum kangen water banyak tapi makannya junk food terus gitu, Anda begadang terus, Anda ngerokok ya, ngerokoknya gede lagi, gitu misalnya ya. Oke, banyak orang nggak percaya kalau saya dokter ya, kelakuannya kecicilan begini, nggak apa-apa ya. Yang penting saldonya ngalir terus, alhamdulillah. Nah, kalau you cuma minum kangen water doang dan berharap sehat walafiat ya nggak bisa juga. Lu harus makannya benar, istirahatnya benar, olahraganya benar, PHBS kalau bahasa sekarangnya pola hidup sehat gitu. Nah, teman-teman, alasan pertama adalah kesehatan. Ya, alasan kenapa teman-teman harus beli mesin kangen water ini, kenapa teman-teman harus memiliki mesin kangen water di dapur rumah Anda, di rumah Anda, karena kesehatan. Dan sekarang coba bayangkan wajah orang tua Anda. Sekarang coba teman-teman bayangkan wajah suami atau istri Anda. Bayangkan wajah anak-anak Anda. Pengen nggak sih Anda memberikan kesehatan yang terbaik? Ya, sekarang kalau lu pengen ngasih bini lu handphone terbaik, lu pengen ngasih nyokap lu sanitizer terbaik atau beauty water terbaik ya. Nah, kenapa nggak berikan yang dari kangen water? Karena kenapa? Tadi Pak Didi sudah menjelaskan kita antioksidannya tinggi, and then alkalin ya, terus kita nanopartikel. So apa yang dijelaskan oleh Pak Didi itu amat sangat based on jurnal yang kita akan bahas. Jadi bukan cuman hoax, bukan cuman nggak ada penelitiannya, hello ya pantas aja lu nyarinya penelitian, lu kok nyari penelitian Panadol ada nggak? Kagak ada, adanya paracetamol gitu ya. Sama kangen water kan it's a brand. So kalau lu mau cari penelitiannya, jurnal-jurnal kesehatannya ya itu udah banyak banget. Kata kuncinya adalah electrolytes reduced water. Ya. Nah ini adalah air dengan kadar hidrogen yang sangat amat tinggi sekali ya. Kita lihat efek hidrogen dalam organisme, anti alergi, anti inflamatori, anti cancer ya, itu bisa baca ya, anti metabolic acidosis effect, dan itu semua gambar di kanan bawahnya itu semua jurnal kesehatannya. So there are hundreds of medical journals ya, ada ratusan jurnal kedokteran yang which adalah penelitian. Kalau di dunia, kalau saya Muslim, kitab sucinya apa sih? Dalil-dalilnya apa sih? Al-Quran dan hadis, kan gitu. Kalau yang Nasrani, Injil misalnya. Nah, sama. Kalau kita bicara kesehatan, dalilnya adalah jurnal kesehatan. Karena based on penelitian. Dan kangen water, electrolyte water, sudah diteliti oleh begitu banyak dokter, begitu banyak peneliti, dan hasilnya, it's all good. Ya. Nah, lihat, lebih dari 300 jurnal yang sudah diterbitkan. Baik untuk terapi lebih dari 150 jenis penyakit di hampir setiap organ. Ini bukan kata saya, kata mereka. Jadi kalau, masa sih ini bagus buat kesehatan? Well, do not ask me, but ask them. Tanya mereka yang mereka melakukan penelitian. Seperti itu. Ya, paham? Paham. Sip. Nah, apalagi di KAT, ya, itu ada sebuah komunitas yang isinya dokter-dokter semua. Bukan dokter-dokter, sorry. Banyak sekali dokter. Kemarin kita pernah suatu hari, tahun lalu ya, 2 tahun lalu, 2018 awal. Ya kita bikin sebuah acara Amazing Water Conference, itu it's like 200-an dokter hadir, dokter spesialis ini itu dan seterusnya, dokter gigi, dokter hewan, mungkin itu belum ada sih ya, walaupun ini kangen water bagus loh buat hewan, banyak sekali videonya ya, banyak sekali kesaksian before and after si hewan, ayam, peternak ini, it's all good guys. So, kita sendiri punya setiap hari Jumat KAT Health Talks ya, dokter-dokter nih, kalau ini gambar ada dokter Angga, ada dokter Herlina, ada dokter Sarah, mereka dokter-dokter yang jauh lebih pandai daripada saya lah. Kalau saya dokter yang pandai berjualan, mereka dokter beneran gitu ya. Nah, kalau mereka ini membahas jurnal kesehatan A dibahas satu persatu, sehingga ini ramai banget. Kalau yang hadir kemana bisa 400-an juga gitu ya. Yuk ajak orang-orang yang nggak percaya gitu ya, yang tadinya nyinyir, kangen water bohong, ajak setiap Jumat malam. Ya, seperti kita punya acara KAT Health Talk, ini ada sebuah kurikulum yang kita siapkan buat teman-teman. Jadi tugas teman-teman tinggal sebar linknya, tinggal ajak datang ke Facebook live group misalnya, Facebook group live gitu, atau YouTube seperti ini, ya gampang banget gitu kan, tinggal sebar-sebar, asik ya. Lanjut ya. Alasan yang kedua adalah bisnis penghasilan tambahan. Ya, banyak dari Anda mungkin belum tahu sejarah saya waktu itu. Sebelum saya ketemu Kangen Water tahun 2010, tahun 2013. Jadi saya ketemu Kangen tahun 2013, itu saya terlilit hutang sebesar 2 miliar. Ya, karena ya tertipu lah. Saya sebagai korban juga, dan saya kebayang nggak sih diketok-ketok sama para debt collector, sama teman-teman lo, balikin duit gue dan seterusnya, stressful. Ya, dan gue berdoa, ya Allah, kirim saya solusi ya Allah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan Masya Allah, ada temen gue waktu itu namanya Pak Teddy yang gue tolak awalnya. Mungkin Anda juga hari ini ada beberapa yang MLM ya. Gue juga berpikir gitu. Ternyata bukan guys. Jadi ketika Pak Teddy cerita waktu itu, gue udah, apaan sih Ted, MLM ya? Gue gak mau, gue udah malas. Karena setiap dia nawarin gue MLM, gue itu
join terus dan nggak pernah berhasil, alhamdulillah begitu ya. Dan ternyata pas gue pelajari, this is different. Ini direct selling, ya ini totally different. Kalau MLM you harus bangun jaringan, wah banyak banget, baru bisa lu punya penghasilan puluhan ratusan juta rupiah. Di sini enggak, kalau Anda nanti tanya para pengundang Anda lebih detail. Kalau tadi kan Pak Didik agak cepat ya ngebahas 8 point systemnya. Ya nanti Anda coba minta kumpul lagi sama para pengundang Anda di Zoom meeting ya. Dijelaskan lebih detailnya seperti apa sih 8 point systemnya. Anda nggak perlu punya banyak tim. Anda sendirian bisa nggak punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta? Bisa. Makanya ini direct selling dan sudah banyak yang membuktikannya. Ya, saya waktu itu kenal ada salah satu tim saya, dia direct selling sendirian, dan waktu 2 minggu dapat 300 juta. Sendirian, nggak punya tim. Cuma masalahnya, kalau nggak punya tim, ya akhirnya dia nggak jualan, dia nggak dapat penghasilan lagi. Nah, serunya ASIS ini, saya dan teman-teman akan mengajarkan, menginstall sistem di dalam tim Anda, supaya tim Anda bergerak with or without you. So, siapa dari teman-teman yang pengen tadi saya bilang, Andanya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Kata kuncinya di sistem. Kata kuncinya di mana? Sistem. Dan KAT Kaget Online hari ini salah satu sistem yang sedang berjalan every single week ya, setiap minggunya. Jadi waktunya saya bukan ingin penghasilan tambahan sebenarnya. Di awal Anda sekarang oke. Mungkin buat kayak Pak Didik pengen punya penghasilan tambahan gitu kan, gaji udah sekian, udah 100 jutaan lebih waktu itu seingat saya. Masih pengen juga jalan kaki motor, mungkin penghasilan tambahan. Di satu titik dia juga berpikir lebih gede dari penghasilan dari gajinya beliau gitu ya. Kita bisa konfirmasi, nanti Anda bisa langsung ngobrol-ngobrol juga sama Pak Didik. Saya juga awalnya berpikir seperti itu, tapi saya melihat begitu saya mempelajari marketing plan-nya, wow, this is not penghasilan tambahan. Ini penghasilan utama, makanya sejak saat itu saya langsung 2013, saya langsung gaspol. Wah, tandong, kenapa? Kepepet 2 miliar. Gue pengen punya banyak duit untuk balas, untuk lunasin itu kan. So, you don't have to hutang 2 miliar dulu kan. Lu nggak jangan sampai hutang 2M dulu, baru lu semangat jangan bisnis ini. Ya, dan sekali lagi, jangan-jangan ini jawaban dari doa-doa teman-teman di 10 hari terakhir bagi yang puasa, dan tiba-tiba ada link diundang ke Kangen Gathering Online seperti ini, probably this is the answer gitu ya dari doa-doa Anda setiap malam di 10 malam terakhir. So please stay tune sampai selesai. Ya, penghasilan tambah, right? Nah, kita lihat potential winners and losers sekarang di dunia COVID-19 ya, decoding the economics of COVID-19. Kita lihat ada potential losers, ada potensial kalahnya besar, ada yang menangnya bisa besar. Ya, salah satunya saya tidak akan bahas terlalu panjang. Ya, sekarang yang paling aman, yang paling akan booming ke depannya adalah bisnis yang bicara bottom of pyramid, yaitu ketahanan keamanan, ketahanan pangan, kita bicara, dan kesehatan. Dan Kang Yang Water kita bicara kesehatan nggak? Insya Allah seperti itu. Ya, jadi so you are in the right path. Anda ada di path itu apa sih? Ada di track yang benar untuk Anda bisa makin sehat. Sekarang bisnis herbal, bisnis kesehatan di mana-mana bertumbuh gitu. Dan kita bicara Anda punya pabrik air alkali terianisasinya tadi, punya pabriknya, dan it's amazing, isn't it? Oke, so lanjut. Nah, dengan mesin ini Anda bisa memproduksi begitu banyak jenis air ya, semacam antiseptik kayak Dettol, Listerine ya, mouthwash, kayak betadine. Anda terus kayak bisa bikin seperti itu fungsinya. Kata siapa kok bisa? Bukan kata saya, kata jurnal penelitian kedokteran. Kalau nggak percaya, lo googling aja. Tanya sama penelitinya, jangan tanya sama gue bukan peneliti. Saya hanya edukator, ini loh edukator, kan gitu. Sama kan kayak Al-Quran buatan siapa? Bukan buatan gue hanya menyampaikan ayat-ayat sucinya, kan begitu. Ya sama, gue hanya menyampaikan hasilnya, begitu ya. Jadi Anda ya kalau pengen tahu lebih detailnya, Anda pelajari, oh ini bener nggak sih, bohong nggak sih, coba penelitian seperti apa. Nah, ini sudah banyak. Nah, jadi kata kuncinya teman-teman di sini, Anda itu memiliki pabrik air yang bisa Anda bagikan ke tetangga Anda, ke saudara Anda, ke keluarga Anda. Amazing. Lanjut. Ya, nah kita lihat bisnis distributor mesin 8 point system tadi. Ya, ini apa ya? Ini butuh oret-oretan supaya Anda jauh lebih paham. Saya hanya gambarkan sekilas aja. Tapi poinnya begini. Kalau Anda jualan handphone nih, iPhone, berapa sih gue beli? 15 juta misalnya. Ya, 15 juta. Terus lu jual handphone 15 juta, lu dapat komisi 1 juta katakan, ya. Terus temen lu jualan lagi, ya temen lu yang tadi beli jualan lagi, lu nggak dapat dong. Betul ya? Nah, sekarang kebayang ya, inilah alasan kenapa banyak sales otomotif, sales properti yang sekarang banyak yang banting setir ke sini gitu. Ya, banting setir segini. Dan kenapa? Karena lu jualan rumah sekali dapat, udah lu jualan mobil sekali dapat di sini. Kalau lu bisa membangun tim dan tim lu bisa juga akhirnya menduplikasikan apa yang kita jual secara direct selling tadi, you dapat terus
Nah, per mesinnya kita lihat ini kalau mesin yang K8 yang harga 63,9 juta, which is itu mesin yang the best of the bestnya. Well, kalau Anda pengen memberikan yang terbaik sama keluarga Anda ya beli yang terdebesnya dong, miliki yang terdebesnya, which is adalah 63,9 juta. Ya, ada beberapa tipe yang di bawah itu, tapi the bestnya adalah yang 63,9 juta. Nah, kalau Anda jual satu unit mesin, ya, unit mesin pertama nih terjual, you dapat 3,9 juta. Nah, teman Anda tadi jual lagi, mau promosi, yang Anda merasakan kesehatan yang enak ya, pakai ini nyokap gue jadi tadinya nggak bisa jalan, sekarang jadi bisa jalan. Banyak loh kesaksian seperti itu, testimoni seperti itu. Ya, akhirnya orang pengen beli mesinnya, pengen punya mesinnya dari Anda, mereka beli. Nah, orang tersebut dapat 3,9, Anda pun dapat 3,9 juta juga. Sampai 8 poin dibagikan. Jadi poinnya adalah satu mesin terjual itu dibagikan 8 poin. Kebayang, satu mesin terjual dibagikan 8 poin. Jadi kalau kebayang tadi Anda kenal 6A Bu Hani ya. Bu Hani 6A tadi. Nah, Bu Hani itu dapat 6 poin. 6A itu artinya 6 poin sekali jual mesin. Nah, artinya sekali jual mesin 6 poin, 6 kali 2, kali 3,9 ya 20 berapa tuh? 6 kali 2,9. Kalau 3,9 atau 2,9 sini? 23,4 juta. Kalau 2,9 juta, ini kayak angkanya salah ya. Kalau dia 3,9 sorry. Saya hitungan rada bego gitu. Kalau dia angka juta, kalau angka miliaran saya agak pandai. 3,9 dikali 6. Oh benar 2,4. Oh itu kalau 8 poinnya 2,9 ya, mohon maaf ya. Kalau urusan miliaran saya senang. Kalau puluhan juta ya masih senang juga sih. Nah, jadi kalau 6 poin itu 23,4 juta. Kebayang nggak? Jadi sekali jual mesin tadi Mbak Hani tadi dapat 23,4 juta. Sekarang bayangkan kalau Mbak Hani sendirian sudah 6A, sudah jualan 100 unit, bisa jual 10 unit sebulan. Kebayang, jualan 10 unit sebulan. Udah tahu caranya, kita bantu, kita bimbing, tinggal kirim ke Kaget Online seperti ini, ada 10 orang yang beli mesin setiap bulan. Artinya Mbak Hani, Ibu Hani, beliau dapat 234 juta sebulan. Dan beliau di Purwokerto kalau nggak salah ya. Di Purwokerto itu sudah banyak emak-emak Bani Dasar yang merasakan ratusan juta sebulan seperti itu. Kenapa? Karena jual mesin. So, kalau Bani Dasar aja bisa, hey come on, lo yang Bani Sarungan nih, bapak-bapak, hey come on, let's do it guys. Ya, so jadi itu kalau jualan yang K8. Kalau jualan di bawahnya ya poinnya juga nggak 3,9. Kebayang maksud saya? Jadi ini direct selling, tapi ketika Anda bisa membangun tim bersama teman-teman Anda, dari setiap penjualan teman-teman Anda bisa dapat terus selama 8 poin. Jadi satu mesin terjual dibagikan 8 poin. Nah, ini amat sangat menarik. Ya, mantap, seru. Wes. Jadi saya atau orang yang mengundang hari ini semangat nggak bantuin Anda? Semangat, karena dia dapatnya gede, Anda pun dapatnya gede. Everybody happy. Dan tidak menutup kemungkinan Anda bisa lebih besar daripada pengundangan Anda hari ini. Kenapa? Ini bukan MLM. MLM harus imbau kiri kanan baru naik peringkat. No. Kalau you sudah bisa 4A, Anda jalur 1A-nya sponsor Anda. Artinya setiap penjualan Anda dapat 4 poin, sponsor Anda 1 poin, gitu kan? Ya kayaan siapa? Kayaan lu cuy. Asik. Jadi fair, bukannya jualan paling untung. No. Ya, dan detailnya nanti tanya para pengundang Anda. Ya, lanjut. Nah, hal apa saja pada konsep penjualan mesin Kangen 8.0 ini membuat siapapun berpotensi besar untuk sukses Najik. Ya, tadi sudah jelas kan, yang mau kita jago jualan kayak ataupun lu nggak bisa jago jualan, tetap bisa kaya di bisnis Najik. Ya, nih lihat, Anda jualan sendirian tanpa tim dapat 1,2 miliar loh. Ya, tanpa tim loh, Anda bisa jualan 100 unit gitu, ya total itu 1,2 miliar. Ya, dan itu sudah banyak sekali. Rata-rata untuk menjadi seorang 6A, saya survei ke 6A saya gitu ya. Dan saya sudah punya 150-an 6A under saya, kebayang begitu banyak orang yang sudah berubah kehidupannya. By the way, bukan gara-gara saya, gara-gara mereka memutuskan untuk segera memiliki mesinnya dan take action. So, apakah Anda akan menjadi orang berikutnya menjadi seorang 6A? Nah, rata saya nanya, 6A kan, rata-rata lo jual 100 unit, dapat berapa sih? Rata-rata saya tanya minimal yang 500 juta sampai 1,5 miliar. Karena tergantung dia jual di jalur 2A, 3A, 4A, karena setiap jalur poinnya beda. Tapi kebayang nggak ya kita jalanin bareng-bareng setahun ke depan, or 2 tahun ke depan deh. Ya, Anda jadi seorang 6A, dapat 1,2 M. Mau nggak? Nggak usah 1,2 M nih, minimal 500 juta aja deh. Pengen pasti, kalau gue sih pengen. Gue nggak tahu lu sih. Oh dok, saya udah kaya. Oke. Tapi kan lu butuh kesehatan, so tetap lu miliki mesin. Lanjut, punya tim cuma 1 orang aja berpotensi menghasilkan puluhan juta, ratusan juta rupiah. Yes, tadi gue bilang, lu sendirian aja bisa. Apalagi kalau lu punya 1 orang. Kalau lu punya 5 orang, lebih gede lagi. Ya,
Itulah kenapa saya besar ya. Saya punya banyak orang yang mau jalankan bisnis ini bareng saya. Ingin nggak saya bantu Anda juga punya banyak tim? Ayo ya. By the way, saya bocorkan hari Rabu malam. Saya lupa. Sebentar. Ya, tadi saya sudah bikin bannersnya. Ya, banners. Belum ke save tadi. Ya wes. Tolong tulis di banners berjalan ya, atau weekend home sharing ya, home sharing Rabu malam, home sharing akbar. Saya akan lakukan Rabu malam home sharing akbar spesial. Tolong tulis Dr. Weekend home sharing akbar spesial bersama saya Dr. Andika malam Rabu malam tanggal 3 Juni jam 20 sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Undang sebanyak-banyak orang, kita home sharing ya, lebih sederhana dari hari ini ya, tanpa ada impact seperti dan seperti langsung saya membawakan. Yuk undang, kapan? Rabu malam jam 8 tanggal 3 Juni ya. Lanjut, tolong dibikin running text ya bro. So yang keempat, kenapa bisnisnya ini sangat-sangat layak? Keanggotaan mitra usaha tidak ada batas waktu. Kalau MLM lu kan harus daftar ulang setiap tahun. Di sini enggak ya, di sini enggak ya. Jadi tidak ada harus renewal seperti itu, enggak ada. Jadi ini asik banget guys ya. Semua penjualan unit pun dihitung dan diakumulasi tanpa batas waktu, tidak ada yang hangus. Kalau MLM banyak yang lu setiap bulan nol lagi. Di sini enggak. 100 unit menjadi 6A itu adalah akumulasi tanpa batas waktu. Itu adalah jadi ditungguin lo mau 6 bulan 6A, setahun 2 tahun 6A, boleh nggak? Boleh ya. Tidak akan hangus dan itu akan diakumulasi terus tanpa batas waktu. Yang keenam, komisi penjualan langsung tidak ada target bulan ataupun tahunan. Jadi lu nggak ditargetin kok tadi. Jadi lu nggak usah khawatir. Jalankan seenaknya aja, senyamannya lu gitu ya. Jadi nggak ada ditargetin lah ya. Tapi kalau lu mau sukses ya bikin target buat diri sendiri begitu ya. Seperti itu. Alright, bahkan Anda sendirian pun jika sudah mahir berjualan, cukup jual 1 unit berpotensi mendapatkan penghasilan hingga 30 jutaan. Nah, itu. Ya, jadi teman-teman benar-benar teman-teman ini sendirian aja bisa kok. Makanya saya bilang begini, di KAT itu dengan bisnis kanggeng waternya pilihannya cuma 2 guys. Pilihannya lu jadi kaya atau kaya banget. Jadi kaya itu kalau lu jualan sendirian, kalau jadi kaya banget lu berhasil membangun tim. Ya, tugas saya mengundang Anda ya, bagaimana bisa membantu Anda membangun tim. Ya, itu udah semua dari kurikulumnya, tinggal ikutin aja guys. Asik. Ya. Nah, 8. Berpotensi memiliki pensiunan minimal 5.000 sampai 80.000 dolar per bulan, mulai dari 6A to 3 ke atas. Ya, ini nanti tanya para pengundang Anda lah detailnya. Intinya gini, tadi kalau Anda lihat Pak Wikan, tadi siapa sih 6A to 3? Pak Opik ya. Pak Opik itu 6A to 3 ya. Nah, Pak Opik itu 6A to 3. Beliau itu sudah dapat ya, tanda kutip ya, quotes unquotes ya, walaupun kita kan bukan karyawan, itu kayak gaji gitu. Kayak gaji 5.000 dolar US sebulan. Can you imagine 5,000 US dollar per bulan? Itu 6A to 3. Kalau ada dokter gigi Wikan, 6A to 4, dia 10.000 per bulan. Kebayang nggak? Ya. Kalau 6A to 5 itu 15.000 dolar sebulan. Sampai nanti 6A to 8 belum ada di dunia, itu 80.000 dolar sebulan. Lu kebayang nggak dapat gaji 1 miliar sebulan? Tapi sekarang kita bicara 6A to 3 aja, 5.000 dolar sebulan. Lumayan nggak? Lumayan banget coy. Ya itu di luar bonus-bonus yang lainnya, di luar komisi-komisi yang lainnya. So amat sangat layak untuk kita perjuangkan bersama. Pengen? Yang pengen terus pengen dong. Saya ingin 6A to 3. Tulis di kolom komen. Ayo partisipasi. Jadi doa lo Anda tulis. Ya, beneran kita aminkan. Saya sumpahin 6A to 3. Amin. Amin terus. Yang ketiga, jadi yang pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang bisnisnya. Udah come on lah. Lu butuh sehat, lu butuh bisnisnya, lu butuh duit kan. Dokter Andika matre banget. Iya, gue matre. Kenapa sih? Ya karena surga pun harus dibeli dengan duit. Ini sekarang mau bangun masjid, mau bangun pesantren ya. Kayak dokter gigi Wikan sekarang lagi bangun pesantren juga. Harus pakai duit lah, masa pakai beauty water ya bangun pesantren pakai beauty water, kagak bisa, pakai duit ya. Dan yang ketiga adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain ya. Lo kebayang enggak dokter Pak Opik tadi misalnya, Pak Opik 6A to 3. Itu minimalnya ada 800 orang yang sudah punya mesin kanggeng water. Dan nggak cuma 800 pasti, beliau sudah mungkin saya nggak tahu tepatnya udah 1.000-an 2.000-an orang mungkin atau lebih, bahkan saya nggak tahu detailnya. Itu sudah lebih sehat kehidupannya dan lebih sejahtera kehidupannya. Can you imagine betapa banyak doa yang mengalir ke Pak Opik? Itu yang sebenarnya seru, itu yang sebenarnya luar biasa ya, menjadi pribadi bermanfaat. Oke, pengen nggak? Yang pengen menjadi pribadi yang bermanfaat tulis di kolom komen ya. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Ingat, tulis. Ini adalah doa buat kita semua. Amin.
Nah, kita lihat nih, begitu banyak orang yang berubah gambarnya, di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, saya belusukan kemana-mana ke pelosok-pelosok, ya, dan itu yang kita lakukan semua secara online, secara offline, membantu begitu banyak orang. Itu tenaga apa ya? Itu energi kita. Itulah kenapa kayak kita nggak kehabisan energi, karena we really love to see, kita sangat senang ngelihat orang itu berubah kehidupannya, secara kesehatan, secara finansial, secara spiritual. Udah banyak orang juga yang dapatkan hidayah di bisnis ini. Luar biasa. Ini saya belum sempat cerita tentang KAT-nya, ini nggak akan selesai ya, 1 hari 2 malam ini kita bicara. Nah, apalagi kondisi sekarang kita lihat, badai PHK terjang ribuan pabrik sepatu Adidas, ya kan? Udah banyak, jutaan orang sekarang sudah ter-PHK kan. Semoga Anda bukan yang termasuk ter-PHK. Kalaupun Anda sekarang sedang tidak termasuk di PHK, siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin Anda tidak di PHK? Ya, so do not put your eggs into one basket gitu. Jangan taruh telur Anda satu keranjang. Kalau keranjangnya pecah, ya telur pecah semua. Kebayang maksud gue? Ya, so siapa tahu ini adalah keranjang-keranjang berikutnya yang bisa menjadikan telur-telur Anda ya tidak pecah dan bahkan berkembang biak telurnya. Asik, asik. Nah tuh PHK dan pekerja di rumah kan tembus 2,8 juta ya, banyak cuy ya, banyak. Kita ini butuh solusi. Bukan 2 juta, Kadin sebut korban PHK akibat corona 15 juta. Wes pokoknya banyak ya, pokoknya banyak ya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi buat kita semua ya. Tuh lihat ya. Korban PHK intinya pandemi 20 jutaan ya, 40 juta yang sudah menganggur, wes pokoknya wakeh tenan cuy ya. Nah ini fotonya Pak Opik ya, anaknya 7 sebenarnya gitu. Saya ingin menggambarkan begitu banyak tim saya yang akhirnya sekarang punya kehidupan yang berkualitas secara waktu, secara finansial. Jadi mereka kayak punya time freedom, financial freedom and mind freedom. Ya, dan salah satunya adalah Pak Opik, Siksa Tutri. Tadi kenapa saya ambil fotonya Pak Opik? Ya, karena sebenarnya slide-nya dia sih sejujurnya, cuman saya ngelesnya adalah ketahuan ya, suka ngeles. Bahwa Siksa Tutri itu udah kayak udah punya kehidupan freedom gitu. Kalau belum Siksa Tutri itu masih perjuangan ya, masih harus membangun empire bisnis. Tapi kalau Siksa Tutri, wah, you mau jalan-jalan, ya insya Allah uangnya ada, waktunya ada. You set your time, you menentukan kapan you mau kerja, kapan you mau jalan-jalan. Dan mengatur strategi untuk mencapai kesuksesan sangatlah baik, namun kesuksesan besar hanya akan dicapai dengan langkah nyata. So, saya ingin mengajak teman-teman ya untuk benar-benar melakukan satu langkah nyata. Ya, yang pertama, satu langkah berarti banyak. Beberapa langkah nyata. Beberapa langkah nyata. Yang pertama, setelah ini segera kontak para pengundang Anda, minta Zoom meeting ya atau video call meeting. Untuk apa? Untuk ngobrol, diskusi belajar tentang apa yang dijelaskan pada Kangen Gathering sore hari ini. Ya, nih minta jadwal meeting online teknis selanjutnya dari memberikan link acara ini. Dan pastikan Anda hadir di Rabu tadi malam, dan jangan datang sendirian. Ajak orang, yuk kasih linknya. Sesusah apa sih lo kasih linknya? Yuk, ini ada seminar bersama Dokter Kece misalnya, ada Dokter Andika, bicara tentang kesehatan, bicara tentang bisnis. Kalau pengen tahu, dengerin aja dulu ya, datang di acara Rabu malam jam 8 tanggal 3 Juni. Ya, linknya mana dok? Nanti kita sebar beberapa saat sebelum acara. Ya, jadi yang pertama langkah nyatanya adalah segera kontak orang yang mengundang Anda ya dan minta hak untuk diskusi. Ya, terus yang berikutnya, nah ini kita punya kaget online ya, kaget seperti hari ini hari Minggu dan KT Health Talks ya, pastikan teman-teman hadir di setiap pertemuan kita. Karena di situ Anda bisa belajar dan siapa tahu orang-orang yang Anda ajak ya mereka bisa memutuskan untuk segera memiliki mesin kaki motornya dan Anda bisa punya penghasilan tambahan. Bukan hanya tambahan tapi penghasilan utama tentunya. Ya, so connect with me, Amazing Mentor di Instagram saya dan di YouTube saya Amazing Life Project. So guys, beberapa langkah nyatanya adalah segera ambil hak follow up Anda. Yang kedua, setelah ada diskusi sama teman-teman Anda, ya pastikan segera action untuk segera memiliki mesinnya. Yang ketiga, kita ketemuan lagi di hari Rabu, home sharing akbar spesial bersama saya. Siapa tahu ini menjadi jalan rezeki buat kita semua. Begitu guys, tepuk tangan buat kita semua. Yeay! Udah kelebihan ya waktu gue ya, terbang 4 menit. Oke, Dr. Takwir, sekian dari saya. Mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron, dok sudah berbagi. Aduh, energinya selalu berasa ini. Ketampal-tampal. Jadi gimana dok? Kesimpulan terakhir nih, ini bisnis seperti ini nih zaman gini-gini nih masih relevan kah atau worth it kah atau bagaimana nih, Coach?
sangat relevan dan sangat worth it. Sekarang inilah kondisi krisis tadi sudah saya sampaikan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, betul nggak? Kita butuh sebuah kendaraan yang bisa membackup. Kita butuh backup plan, ya. Dan Kangen Water backup plan secara kesehatan, iya. Backup plan secara finansial, iya banget. Ya, lu nggak tahu cara jualan, kita ajarin. Lu nggak punya toolsnya, kita sediain. Lu nggak ngerti, lu masih belum berani ketemu orangnya, kita bantuin. Apalagi gitu. Lu nggak berani ketemu orang, tinggal sebar linknya aja, ya. Ada kaget online seperti Kangen Gathering online seperti ini. So sangat relevan dan sangat-sangat memang sepertinya bisnis ini diciptakan untuk kondisi krisis. Karena ketika PHK terjadi, ketika orang-orang bingung harus melakukan apa, bisnis ini hadir untuk kita semua. Ya. Pasar makin besar berarti, Coach ya? Siap. Sudah, mudah-mudahan. Gimana? Oh, pasar makin besar. Ya. Nah, banyak orang yang harus kita bantuin ya. Putus. Siap. Makin banyak orang yang harus kita bantu berarti nih, Coach ya. Siap, syukron. Kita akhiri dulu. Siap, oke. Coba. Cukup. Siap. Sampai ketemu hari Rabu, Dok. Insyaallah. Siap. Hari Rabu ajak sebanyak-banyaknya ya. Gua akan memberikan yang terbaik insyaallah. Mudah-mudahan kita masih ya, kita ketemu hari Rabu malam. Amin. Yeay. Ya, sekian alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Andika Putra Sediawan. Kita beri aplaus luar biasa kepada Dok Dika yang selalu menginspirasi. Gak berhenti berbagi energi ya. Gimana teman-teman? Sahabat-sahabat, rekan-rekan, semoga 1,5 jam hari ini membawa perubahan besar buat kita semua. Di awal Syawal, setelah kita menyelesaikan puasa kita 30 hari ke depan, kita kembali menjadi pribadi yang luar biasa dengan konsep dan dengan amunisi baru untuk kita bisa jalankan sebagai solusi atas kesehatan kita, juga solusi untuk finansial kita di masa-masa pandemi. Yeay, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Takwir Burhanuddin dari Bandung. Sebelumnya saya ingatkan, kita punya acara insya Allah Rabu depan, kita akan ada Rabu 3 hari ke depan, kita akan ada home sharing akbar spesial. Dr. Andika khusus menyempatkan waktunya untuk kembali membakar kita, kembali menyemangati kita, untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan dari bisnis ini lagi. Dan kita punya jadwal KT Health Talk setiap Jumat. Nanti kita akan sebar informasinya. Jangan sampai ketinggalan satu pun acara dari komunitas Masjid Health, karena rugi. Ya, insya Allah banyak manfaat ya. Oke, sudah 2:30 lewat. Mudah-mudahan apa yang teman-teman investasikan, waktu, kuota, tenaga, makan siang, cemilan, dicatat sebagai kebaikan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh pembicara yang telah menyampaikan ilmunya hari ini, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan, Allah beri keberkahan buat pembicara dan para keluarganya. Cukup sekian dari kami, komunitas Masjid Health, mohon pamit. Saya Takwir Burhanuddin undur diri. Yang salah dari saya pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di agenda online KT berikutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.